Penyebab datangnya sombong kata Nabi, bertambahnya pangkat jabatan. Anggota DPR mau sombong. Bapak jadi anggota DPR karena dipilih. Kalau tidak dipilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Bupati mau sombong, pret. 5 tahun aja bos. Kalau terpilih lagi ya 10. Kalau sudah 10 tahun biar bapak masih mau jadi bupati, tidak bisa pak. Bapak 10 tahun sudah itu lepas, mau lagi pasang lambang Garuda dibilangi orang gila. Apa yang kita mau sombongkan dengan bupati? Hah? Kepala dinas mau sombong. Bapak jadi kepala dinas karena disenang sama Pak Bupati. Biar Pak Bupati senang, kalau istrinya Bupati tidak senang, wassalam. Ayo, apa yang mau sombongkan dengan jabatanmu? Yang ketawa saya serius ini. Karena Ibu Bupati juga ini menentukan juga Pak. Biar Pak Bupati sudah teken datang, ya jangan suka selingkuh ini. Nah, jangan, nah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ini gaspol atau rem-rem? Jangan gaspol bos, nanti tabrakan. Rem-rem sedikit. Banyak di antara kita, insya Allah kita tidak tergoda perempuan, insya Allah kita tidak tergoda narkoba. Tapi yang membuat kita tergoda dan bisa masih dalam keadaan kekafiran, selalu memakan uang haram. Termasuk diantaranya yang suka menerima SPJ palsu. Ada SPJ-nya, tidak ada perjalanannya. Ini semua ini. Begitu bejatnya kita sebagian bangsa Indonesia, honor ustadz pun dipotongnya. Saya paling tidak senang itu kalau diceramah di kantor-kantor pejabat. Lain dia tanda tangan kita, lain pula dia kasih kita. Dia kasihnya kita kwitansi kosong. Saya kalau dikasih kwitansi kosong langsung saya tolak. Perjelas dulu bos, apa maksud ini kwitansi kosong? Tulis angkanya di situ. Kau kurangi nolnya, bahaya akibatnya. Yang ketawa saya serius ini. Ya tak tahulah saya kalau di Madura ini, karena baru pertama saya diceramah Pulau Madura ini. Nah. Wa qala idzan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilpres, tapi Islamlah secara benar. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pejabat, musuh kalian kata Allah adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Insya Allah kalau kita ceramah seperti ini, kira-kira ada enggak setan di tengah-tengah kita? Wih, masa ada setan di tengah-tengah kita? Banyak. Setannya bukan pocong, bukan suster ngesot, tapi apa setan yang ada tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa ibu? Handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk juga. Nah, padahal artinya lihat kok HP baru saya pakai. Orang sudah ceramah masih menggosok. Nah itu setan itu mengalihkan perhatian. Simpan dulu HP-nya bu, sebentar kitanya, sebentar. Saya biasa kalau ceramah tidak senang kalau ada siaran langsung. Kenapa? Ini bisa kita offside pak. Contoh, Ustadz kita Abdul Somad. Beliau ditanya,
Pak Ustadz, bagaimana hukumnya main catur? Secara langsung. Beliau jawab, haram apabila azan berkomandan kalian masih main catur. Haram, tapi dipotong itu azan. Akhirnya yang terdengar haram main catur. Marahlah pemain catur dari Sabang sampai Merauke. Saya juga ditanya, Ustadz Das'ad, bagaimana hukumnya main catur? Haram. Betul Ustadz, haram. Kenapa bisa? Karena kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Yalah haram kalau kau membunuh Perdana Menteri. Maka simpan dulu handphone, simpan dulu handphonenya. Sebentar lagi kita ya. Malah di Sulawesi Bu, saya lagi ceramah, ada ibu-ibu lagi di belakangi saya. Lagi ceramah ibu, dia membelakang. Dalam hati saya, barusannya ada orang saya ceramah, dia belakangi saya. Ternyata diambil handphonenya, selfie. Baru dia tulis di Facebooknya, latar belakang Das'ad Latif. Saya dijadikan background. Kok kira saya pot bunga? Simpan dulu handphonenya. Malah selesai ceramah, coba lihat ibu nanti. Selesai ceramah dikejar lagi kita tuh. Ustadz selfie dulu Ustadz. Selfie Ustadz. Ulangi Ustadz. Kabur Ustadz. Ulangi. Saya bilang dalam hati. Biar kau ulang 5 kali. Namun kamu yang kabur. Simpan dulu handphonenya Bu ya. Bisa? Bisa? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Bapak-bapak berapa jari-jarinya Pak? Berapa? 10. Cacat dong. Ada kaki. 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya kepada Jibril, wahai malaikat Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, benar itu mampu dia catat? Ya silakan. Nabi tanya langsung, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat, tak setetes pun yang tidak aku catat ya Muhammad. Kira-kira ada yang mampu mencatat air hujan Pak? Ada? Kenapa? Kenapa tidak mampu mencatat air hujan? Ya biar banyak, kalau jatuhnya satu-satu bisa saya hitung. Tapi ini jatuhnya bareng-bareng, jumlahnya banyak dan laju. Mana bisa kita catat? Tapi malaikat ini katakan, saya mampu mencatatnya ya Muhammad. Satu yang tidak mampu aku catat. Apa itu? Ketika umatmu berkumpul di lapangan depan rumah jabatan Bupati Pamekasan. Lalu mereka bersalawat bareng-bareng di tempat itu. Saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala Allah turunkan di tempat itu. Maka ketika bapak-bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud tadi malam. Ada yang tahajud tadi malam? Ada? Pencitraan. Ada yang mampu Senin Kamis tiap pekan tidak bisa memperbanyak amal dengan bangun masjid, tidak bisa memperbanyak amal dengan umroh tiap tahun, maka perbanyak amal dengan cara apa? Ketika berkumpul kita seperti ini, jangan lupa bersalawat bareng-bareng kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena dengan salawat bareng seperti itu Allah turunkan betapa banyak kemuliaan di tempat itu. Maka saya mau ajak salawat, boleh? Boleh? Saya mau dengar ini orang-orang Madura yang ada di sini, mana lebih kencang suara ibu-ibunya daripada bapak-bapaknya? Bisa? Bisa Ibu? Oke, kita dengar dulu, kita tanding mana lebih kencang. Ibu-ibunya dulu, bapak-bapak diam. Oke? Nah, ibu-ibu dulu, ayo ikut Ibu. Ayo, insya Allah Allah mencintai kita dengan bersalawat kepada Rasulullah. Jangan malu-malu, keluarkan hati, keluarkan suara untuk menyebut kekasih kita. Salatullah ala toha, salatullah ala yasin. Nilainya 5,0. Ibu-ibu diam, bapak-bapak yuk yang merasa jenis kelamin laki-laki jangan malu-malu Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin kita Pak. Ayo
Ibu-ibu diam. Ayo Pak, ayo. Salatullah. Yang di belakang. Ala toha. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin. 7,5. Alhamdulillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang mengundang kita malam hari ini. Bapak Bupati dan Wakil Bupati beserta istri dan Forkopimda yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teristimewa yang kita muliakan, tuan-tuan guru, alim ulama yang insya Allah membawa keberkahan di tempat ini. Kalau tidak ada maulid seperti ini, nanti anak-anak muda kita milenial, mereka tidak tahu sejarahnya Nabi. Mereka lebih tahu penciptanya Facebook daripada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Maka ini tujuannya maulid. Dari Sabang sampai Merauke, ke Eropa. Apa hikmahnya? Dengan hikmah maulid kita meneladani Nabi. So masalahnya bagaimana kita mau meneladani Nabi kalau sejarah Nabi kita tidak tahu? Dari sebaik lagu saya tahu Nabi lahir zaman jahiliyah. Di mana Nabi lahir? Kita tahu di Mekah. Di Madinah beliau hidup lama. Bapaknya siapa? Bahkan dalam kalimat tauhid, dalam sebaik lagu itu ada dalam tauhid itu. Apa itu? Siapa Allah? Pencipta langit semesta. Itu lagu ibu-ibu dulu. Tidak sarjana. Bukan anggota DPR suaminya. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Lagu ibu-ibu sekarang, yo ayo, yo ayo, yo apa, yo ayo, beleng-beleng, putar ke kiri, no, putarlah ke kanan, apa itu lagu beleng-beleng? Udah ketawa karena istri kita begitu toh? Katanya majelis taklim, tiap bulan dengar pengajian, 4 kali dengar pengajian, tapi kalau olahraga, bajunya sempit. Roknya sempit, di depan lah ibu-ibu. 1, 2, bapak-bapak di belakang. 3. Gimana dah hancur majelis taklim kita sekarang? Ya, itu lagu. Dari lagu sebenarnya kita bisa menceritakan sejarah Nabi. Itu lagu ibu saya dulu kepada saya. Lalu sekarang lagu anak saya kepada anak saya ajarkan lagu. Anak saya namanya Ece. Ece itu panggilan perempuan bagi anak Bugis. Nak, Ece, ini lagu. Hafal ini nak. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, bapaknya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Itu lagu. Dari situ anak saya tahu 7 anak Nabi. Pertamanya Qasim. 3 laki-laki, 4 perempuan. Ada dakwah syariat di dalamnya. Sekarang anak-anak kita, siapa yang ngajari ibunya? Ibunya juga yang salam lagu. Lalai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Dia sambunglah anaknya. Pulang-pulangku berbadan 2. Hancur bunting dia pulang. Jadi dari lagu kita bisa ngajarkan sejarah Nabi. Nah maulid ini juga sesungguhnya menceritakan sejarah Nabi. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu dari kisah-kisah itu kita bisa meneladani Nabi. Maka saudara-saudaraku yang tidak mau maulid silahkan. Tapi jangan menuduh kami yang maulid ini orang yang sesat. Ini banyak anak-anak sekarang hidupnya lebih banyak bikin dosa, tiba-tiba hijrah. Modal jenggot, celana jingkrang. Langsung semua bid'ah.
Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, taksiyah bid'ah, jabat tangan selesai sholat bid'ah, doa bersama bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Bos, kenapa Nabi, zaman sahabat, zaman Nabi, zaman tabi'in tidak ada maulid? Kenapa? Mereka hidup sesama dengan Nabi, mereka dekat dengan Nabi, mereka lihat secara langsung Nabi, mereka tahu sendiri sejarah hidup Nabi, mereka tidak perlu diceritakan. Kalau kita yang sudah 1400 tahun pasti lupa sejarah Nabi, maka ini pentingnya maulid. Maka yang baik, silahkan Anda tidak mau maulid, tapi hargai saudaramu yang mau maulid. Ini hanya alasan, ini kan tidak pernah sama Nabi. Saya bilang, Dek, kalau kau tidak pernah pada sama Nabi, sini kau dulu. Tolong sampaikan sama itu ustadzmu, jangan dia ceramah pakai mic. Karena pada zaman Nabi tidak ada mic. Ini bid'ah ini, bos. Bid'ah ini, bos. Itu soal mic yang berkaitan langsung dengan ibadah. Sini kau. Pernah tidak Nabi bayar zakat pakai beras? Pernah Nabi pakai zakat pakai beras? Berarti Bapak harus pakai kurma sama gandum. Berarti orang yang bayar zakat rakyat Indonesia pakai beras itu bid'ah. Ayo, Nabi dari Madinah ke Mekah umroh zaman itu pakai apa? Pakai apa? Pakai onta. Maka datanglah sampean pergi umroh naik pesawat, itu bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Maka silahkan dari Pemakasan, you pergi Mekah pakai onta, 17 tahun kau sudah sampai. Maka saudara-saudaraku, mari saling menghargai. Silahkan yang mau maulid laksanakan dengan sepenuh hati, dengan semeriah kemampuan kita. Yang tidak mau maulid silahkan tidak usah maulid. Dan kalian yang tidak mau maulid jangan mengatakan yang tidak maulid mereka sesat. Saling menghargai, aman persoalan. Pertama. Nah sekarang yang kedua, saya tidak mungkin menceramai bapak-bapak, tuan-tuan tidak mungkin saya ceramai. Saya sampaikan saja beberapa sisi kehidupan Nabi yang mudah-mudahan bisa kita bawa oleh-oleh pulang ceramah. Itu Nabi lahirnya zaman jahiliyah. Apakah jahiliyah itu berkaitan dengan waktu saja? Tidak. Jahiliyah itu berkaitan dengan karakter, mental, tabiat, sifat. Apa sifat jahiliyah? Satu di antara sifat jahiliyah itu, makasih Pak Bupati, alhamdulillah. Apa karakter masyarakat jahiliyah? Sombong. Di antara sekian banyak karakter jahiliyah, sombong. Apa itu sombong? Pakai barang mahal? Belum tentu. Sampean punya duit, beli baju krokodil. Tahu krokodil? Buaya. Cap buaya. Sampean punya duit, beli itu kalau ada. Supaya harga diri kita tidak dihina orang lain. Ibu-ibu punya berlian, pakai itu berlian supaya orang tidak remehkan kita. Silahkan. Tapi apa itu sombong? Kata Nabi, dua karakter sombong. Menolak kebenaran, nganggap remeh orang lain. Bapak pakai cap buaya, itu katanya kalau asli kepalanya menghadap ke dalam, kalau palsu menghadap keluar, jadi buaya darat. Ada buaya darat di sini? Ada? Tidak ada Pak. Tidak tahu nanti. Kata Ustadz Abdul Somad, buaya itu selama dia di laut, di air dia akan setia. Tapi jangan coba-coba dia ke darat, dia buaya darat. Nah, karakter orang sombong itu dua. Satu, nolak kebenaran, nganggap remeh orang lain. Pintar, baik. Cerdas, baik. Tapi merasa diri paling pintar, tidak baik. Benar, baik. Tapi merasa diri paling benar, tidak baik. Kenapa? Sombong. Dan pintu masuknya sombong, kata Nabi, ada 4. Satu, bertambahnya ilmu. Ini ulama bisa di dalamnya.
penceramah bisa di dalamnya. Setan itu ibarat pemain musik, dia tahu gendang yang cocok untuk seseorang. Kalau orang ilmu, dia datangi dengan cara apa? Sombongnya, merasa diri paling pintar. Jangan sombong gara-gara ilmu. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak kasih kau ilmu kecuali sangat sedikit. Saya kalau ada orang sombong sekali, hebat, merasa diri benar, sini dulu. Tolong kau terjemahkan saya artinya alif lam mim. Ada yang tahu artinya alif lam mim? Ada? Itu baru alif lam mim. Mana kau mau sombong? Kau sudah tidak tahu alif lam mim. Jangan sombong gara-gara ilmu. Allah marah, dia cabut kau punya ilmu. Pikun. Mana ada obatnya pikun sampai sekarang? Ada di Makassar. Banyak betul gelarnya, Pak. Kalah-kalah gelar saya. Tapi sombong betul. Begitu mau pensiun, mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 10 hari, kau tidak pernah lagi cium saya. Kata suami dalam hati, astagfirullah. Berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya cium. Jangan sombong. Kalau Allah cabut, kau tidak bisa bedakan mana pembantu, mana istri. Jangan juga modus, Pak. Mantan-mantan sudah dengar begini, besok masuk kamar pembantu. Didapat sama nanya, oh nak, saya kira ibumu nak. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu itu? 2. Penyebab datangnya sombong kata Nabi. Bertambahnya pangkat jabatan. Anggota DPR mau sombong. Bapak jadi anggota DPR karena dipilih. Kalau tidak dipilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Bupati mau sombong, pret. 5 tahun aja, bos. Kalau terpilih lagi, ya 10. Kalau sudah 10 tahun, biar bapak masih mau jadi bupati, tidak bisa, Pak. Bapak 10 tahun sudah itu lepas, mau lagi pasang lambang Garuda, dibilangi orang gila. Apa yang kita mau sombongkan dengan bupati? Hah? Kepala dinas mau sombong. Bapak jadi kepala dinas karena disenang sama Pak Bupati. Biar Pak Bupati senang, kalau istrinya bupati tidak senang, wassalam. Ayo, apa yang mau sombongkan dengan jabatanmu? Yang ketawa, saya serius ini. Karena Ibu Bupati juga ini menentukan juga, Pak. Biar Pak Bupati sudah teken datang, ya jangan suka selingkuh ini. Nah, jangan. Nah, jalan. Yang ketiga, apa yang Bapak mau sombongkan? Kata Nabi, tambahnya apa? 1 tambah ilmu, 2 tambah jabatan, 3 tambah harta. Jangan sombong gara-gara harta. Belajar dari Palu, tsunami di Palu, belajar dari Aceh, tsunami di Aceh. Sekejap saja, itu Palu kemarin, tidak sampai 10 menit, prak, rata, miskin. Apa yang kita mau sombongkan dengan harta? Oke lah, tetap punya mobil banyak, tetap punya rumah, tetap punya deposito, punya kebun tembakau yang puluhan hektar. Tapi kalau Allah marah, dia cabut kau punya nikmat. Apa? Duitmu banyak, tidak ada bisa kau makan. Dilarang makan nasi. Apa enaknya kalau dilarang makan nasi? Hah? Dilarang makan garam. Dilarang makan gula. Dilarang makan daging. Dilarang makan lemak. Semua dilarang. Apa aja bisa dia makan? Ubi rebus. Duit 7 miliar cuma ubi rebus dia bisa makan. Cilaka ngana. Apa? Duitnya betul, mobilnya harga 4 miliar, Pak. Mobil harga 4 miliar. Baru 10 menit dalam mobil, stres. Hati-hati, kanan kiri. Rem. Apa yang kita mau sombongkan? Kata Nabi yang keempat, penyebab datangnya sombong. Bertambahnya ibadah. Yang tadinya malah sholat, tiba-tiba hitam jidatnya gara-gara sholat. Dianggap remeh semua orang, Pak. Saya pun dimaki-maki di Facebook. Apa kau dasat?
cerita sunnah-sunnah kalau maulid, kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Dia bilang, buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot dia marah-marah sama saya. Masya Allah. Bos, adik-adik remaja, hijrah itu bukan sekedar bicara Arab. Afwan, jazakallah, kaifahalu, kullu nafsin saikatul maut. Bukan sekedar itu. Biar kalian ilmu tinggi, ibadah lengkap, tapi kau remehkan orang lain, bahkan kau rendahkan martabat sesamamu muslim, kau hina di hadapan Allah. Rasulullah mana pernah kita dengar meremehkan orang? Jadi orang sombong itu jahiliyah. Meskipun dia hidup di tahun 2020, dia sombong, karakter jahiliyah ada pada dirimu. Jadi jahiliyah itu bukan tahun sebelum Nabi lahir. Sekarang pun kalau kamu jahiliyah, sombong, nganggap remeh orang lain, nolak kebenaran, kalian masyarakat jahiliyah. Maka hadir agama menghilangkan kesombongan itu. Kata Allah dalam hadits qudsi, ada 3 temannya setan. Satu di antara teman setan, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya jabatan sombong, temannya setan. Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya ilmu sombong, temannya setan. Kaya ibadah sombong, temannya setan. Tapi orang masih maklum, kalau dia punya jabatan, punya duit, punya harta, punya kekuasaan, dia sombong. Orang masih bilang, ya maklumlah dia bupati. Ada jabatannya, ada kepala dinasnya, ada staf ahlinya, ahli yang tidak ada stafnya. Ada satpol PP-nya, ya wajarlah. Tapi temannya setan. Tapi kalau sudah miskin, tidak terkenal, bego, goblok, dongo, beleng-beleng, sombong lagi. Kau bukan temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Ya ketawa, saya serius ini. Ayo Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nih, berikutnya. Kisah berikutnya. Ketika usia Rasulullah 36 tahun. Terjadi perselisihan di kota Mekah. Belum jadi Nabi. Apa sumber perselisihannya? Ka'bah dipugar dan batu Hajar Aswad ingin ditempatkan kembali pada posisi. Bertengkar 4 suku. Merasa masing-masing punya hak meletakkan batu itu. Kira-kira kalau di Pamekasan ini orang Madura katakan saya lebih berhak. Orang Jawa kata kami lebih berhak. Orang Bugis kalau ada kata kami lebih berhak. Kemudian orang Betawi katakan kami lebih berhak. Mereka bertengkar 4 suku di Mekah ini. Berhari-hari tidak ada solusi. Akhirnya satu di antara kepala suku berkata begini aja. Daripada kita ribut tidak ada ujung pangkalnya. Kita tunggu besok. Siapa orang pertama yang lewat di pintu itu. Dia tunjuk satu pintu. Kira-kira pintu masjid lah kalau sekarang. Siapa yang lewat di pintu itu besok. Dialah yang kita tunjuk untuk menunjuk siapa yang angkat batu di antara kita ini. Gimana saudara-saudara sekalian? Setuju? Setuju. Tunggu besok. Tunggu. Oh, ternyata siapa orang pertama yang lewat di pintu itu? Dialah Muhammad bin Abdullah. Yang masyarakat Makkah menggelarinya sebagai manusia Al-Amin yang dipercaya. Kira-kira di Pamekasan ada diberi gelar Al-Amin? Ada? Ada anggota DPR Pamekasan dikasih anggota DPR Al-Amin. Ada? Ada ASN dikasih gelar Al-Amin. Tidak ada Pak. Zaman Nabi. Belum lagi diangkat jadi Rasul. Usia remaja Nabi sudah diberi gelar Al-Amin yang terpercaya. Kalau kita sekolah tinggi-tinggi tapi tidak ada Al-Amin, maka disepakati, oke setuju, ini cocok sudah ini. Inilah masyarakat kita, warga kita yang paling jujur. Ya Muhammad, siapa yang kau tunjuk di antara kami ini? Kata Nabi,
Baiklah kalau begitu. Nabi buka serbannya. Adik-adik berapa tahu serban? Tahu serban? Berapa sujudnya serban? Berapa? 4. Berapa suku yang bertengkar? 4. Kata Nabi begini, daripada sedulur-sedulur ribut, oke, ini serban, kau pegang sudutnya masing-masing. Pegang sudutnya masing-masing 4 kepala suku, lalu daripada sedulur-sedulur ribut, sampean ribut, kita angkat bareng-bareng. Setuju? Setuju. Begitu diangkat bareng-bareng, ayo pegang masing-masing, kita letakkan sama-sama. Setuju? Setuju. Kembalilah batu Hajar Aswad di posisi semula tanpa ada perselisihan. Akhirnya Rasulullah menunjukkan pandai manajemen beliau mengatasi masalah tanpa masalah. Oh, tahu juga orang di sini Pegadaian. Masya Allah. Artinya apa? Kalau kalian mencintai Rasulullah dan ingin meneladani Rasulullah, maka jadilah umat yang pandai, cerdas. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Ayat pertama turun bukan perintah puasa. Ayat pertama turun bukan perintah sholat. Ayat pertama turun bukan perintah zakat, bukan perintah haji. Tapi apa yang Allah pertama turunkan? Iqra, baca. Berarti umat Islam ini tidak boleh menjadi umat yang bodoh. 4 sahabat